Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat ya dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada video kali ini, saya akan membahas kisah sejarah yang unik yang ada di Indonesia pada Hari Raya Idul Fitri, yaitu pelaksanaan sholat Idul Fitri pada zaman kolonial Belanda. Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri merupakan salah satu momen yang paling dinanti oleh umat muslim di dunia, termasuk di Indonesia. Perayaan Lebaran diwarnai dengan momen berkumpulnya keluarga serta sanak saudara untuk membangun silaturahmi yang telah lama berjarak, menjadi salah satu acara yang paling berkesan di saat Lebaran. Setidaknya seperti itulah perayaan Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri yang saat ini kita lihat. Namun, bagaimana dengan perayaan Lebaran dan Idul Fitri di saat zaman kolonial, terlebih zaman Hindia Belanda? Setelah berpuasa 1 bulan lamanya. Sejatinya keutamaan perayaan Lebaran pada zaman kolonial dengan sekarang tidaklah berbeda. Ritual pelaksanaan sholat Id serta acara-acara seperti berkunjung dan membangun silaturahmi bersama kerabat tetap berlangsung. Bahkan Snoek Hergongye dalam bukunya yang berjudul Nasihat-Nasihat Snoek pada pemerintahan Hindia Belanda mengatakan bahwa perayaan Lebaran di Indonesia seperti tahun barunya pribumi atau Inland's New Year. Snoek menilai seperti itu karena menurutnya perayaan 1 Syawal di Indonesia sama halnya dengan perayaan 1 Januari di Eropa, di mana banyak makanan, kerabat saling berkunjung dan bertandang ke rumah, membeli pakaian baru dan hiburan-hiburan lainnya. Di mana-mana perayaan pesta ini disertai dengan hidangan makanan yang khusus, saling bertandang yang dilakukan oleh kaum kerabat dan kenalan, pembelian pakaian baru, serta berbagai bentuk hiburan yang menggembirakan. Tulis Kurnia dalam surat kepada Direktur Pemerintahan Dalam Negeri 20 April 1943, dilansir dari buku Nasihat Snoek Hergongye jilid 4. Namun pada saat itu, beberapa pemerintahan Hindia Belanda menilai perayaan Lebaran tersebut sangat memoroskan dan menjadi ancaman atau sumber bencana ekonomi. Menurut mereka, atau yang dimaksud kolonial Hindia Belanda, para bupati terlalu banyak menghabiskan uang untuk merayakan Lebaran. Bahkan, mereka meminta kepada para bupati untuk membatasi perayaan Lebaran di tengah-tengah rakyat jelata. Pada zaman kolonial Hindia Belanda, sholat Id pada Hari Raya Idul Fitri tentu akan sangat berbeda dengan apa yang kita rasakan saat sekarang ini. Pasalnya, saat itu, pemerintahan Hindia Belanda menaruh rasa takut dan khawatir apabila umat muslim yang berkumpul melaksanakan sholat Id berjamaah berubah menjadi suatu gerakan perlawanan terhadap mereka. Menurut mereka, sholat Id berjamaah di lapangan terbuka dengan massa yang banyak dikhawatirkan menjadi gerakan yang bisa memobilisasi massa yang rentan mengancam pemerintahan. Maka pelaksanaan sholat Id berjamaah pun lebih banyak dilakukan di masjid yang ada di kampung-kampung ketimbang sholat Id di lapangan. Dilansir dari kanal YouTube Album Sejarah Indonesia, perayaan sholat Id berjamaah secara terbuka di lapangan pada zaman kolonial baru diizinkan pertama kalinya pada tahun 1929. Namun dari segi tempat dan jumlah jamaah masih diatur oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Upaya itu dilakukan untuk mengawasi agar kegiatan ibadah itu tidak terjadi aksi perlawanan. Sholat Id dilaksanakan di lapangan terbuka Koningsbrug atau Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Dalam kurung, kala itu masih bernama Batavia. Ucapan hidup prihatin, cari uang jangan bingungin, lan Syawal kita ngawinin. 10 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1939, sholat Id berjamaah bersama di lapangan juga dilakukan di Waterloo Plain atau sekarang dikenal dengan Lapangan Benteng.
Puasa dalam bulan ke-9 tahun Hijriah dijalankan oleh lebih banyak orang daripada sholat. Seiring puasa diartikan sebagai peluburan dosa tahun yang silam dan pemberian selamat oleh yang muda kepada yang lebih tua, oleh yang lebih rendah kepada atasannya. Setelah berakhirnya waktu berpuasa yang berat itu, dianggap sebagai waktu memohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang mungkin telah diperbuat terhadap mereka dalam tahun itu. Kebiasaan saling bertemu pada hari pertama bulan ke-10 dengan menggunakan pakaian serba baru mengingatkan kita kepada perayaan Tahun Baru Eropa. Karena itu perayaan ini di kalangan pribumi bangsa Eropa seringkali keliru disebut Tahun Baru Pribumi atau Inland New Year. Juga mereka yang hanya berpuasa 1 hari atau lebih pada awal dan akhir bulan puasa, bahkan kebanyakan orang Jawa yang sama sekali tidak berpuasa, ikut pula merayakan pesta ini dengan tidak kurang gembiranya daripada orang-orang yang saleh yang sangat patuh kepada hukum agamanya. Beduk-beduk masjid yang ditabuh pada tanggal 1 Ramadan mempermaklumkan dibuka dan akhirnya bulan suci, dan kemudian setiap hari memberitakan itu beduk-beduk ditabuh semalam, dan bunyi petasan yang dipasang di sana sini membuat suasana semakin meriah. Walaupun menurut hukum Islam hari raya puasa ini disebut hari raya kecil, dalam praktiknya hari raya ini adalah hari raya besar. Sedangkan hari raya besar yang resmi pada tanggal 10 bulan 12 hampir-hampir tidak diketahui oleh rakyat. Kebiasaan menyembelih binatang-binatang kurban pada hari raya yang disebut belakangan di Nusantara hanya diikuti beberapa tempat saja. Dan sembahyang pada hari raya itu hanya dijalankan sementara orang saja, sehingga hari raya haji ini hanya merupakan pesta bagi mereka yang pada waktu itu berada di daerah Mekkah untuk menunaikan ibadah hajinya. Lalu bagaimana lebaran dan sholat id di zaman penjajahan Jepang? Ikuti terus channel ini dan jangan lupa dukung terus channel ini agar semakin berkembang. Terima kasih.